channel YouTube Yeyen Lydia Official. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia nemenin Yeyen. Terima kasih banyak ya. I love you all semuanya. Kali ini Yen sama Jihan. Kali ini Jihan jadi narsum ya. Hey, narsum apa sih? Narasumber bu. Iya, gue tahu. Oh iya. Kok lu nggak janjian deh sama gue deh? Disangkanya lu kan di sini, gue tadi katanya lu jadi partner. Sekarang jadi narsum. Iya, karena gini kebetulan kan kita lagi mau ngebahas tentang wanita merokok dan tidak merokok, ya kan? Lu kan merokok nih, ya kan? Jadi kita ngebahasnya itu karena lu ngerokok, gua ya enggak gitu kan? Jadi kita ngebahas itu. Lu ya kan? kepada tersangkanya langsung lah ya? Iya, bukan tersangka si sih, pelaku, pelaku aja langsung gitu kan? Nah, Oke. Ji, di Indonesia ini, ya kan? Gue sih nggak tahu, gue sih lihat banyak banget wanita yang memang sudah merokok, walaupun ada yang tidak, tapi Sudah menjadi udah perokok banyak ya? lah. Sekarang tuh jadi kayak buat gaya, jadi buat tren ngerokok tuh, Bisa. bukan ini lagi gitu kan. Jadi karena temen yang ngerokok, tiba-tiba dia ikut ngerokok gitu kan, karena katanya keren aja gitu kan. Gitu. Lu ngerokok mulai umur berapa? Gue, aduh, ini bapak gue telepon, bapak gue lihat nggak ya? Mudah-mudahan sih bapak lu nonton. Janganlah. Oh jangan, Enggak lu. itu jangan kasih lihat bapak lu kalau gitu. Gue ngerokok itu dari tahun 92-93. 92-93. Ngerokok, Itu SMP dong. enggak, gue enggak. Gue udah lulus sekolah. Gue lulus sekolah. Jadi yang gue pertama kali itu gue dari SMA kelas 3, tapi yang cuman ceplot udah. Nah, begitu gua kerja lulus SMA baru gua bisa beli sendiri kali ya. Gua mulai. Itu kalau nggak salah gua tahun ya pokoknya 93, 94 Gak apa. mungkin Ji tahun segitu, secara gue lulus SMA aja 97 Ji. Lu sama gua kan beda, Bu. Lu kalau begini jadi ngomongin umur. Lu sama gua kan beda. Iya, tapi kan Gua bedanya beda. tipis. Ya iya, gua pokoknya Udah. pokoknya dari ini gua nggak boleh nyebutin brand ya, rokoknya ya. Nggak boleh ya? Nggak boleh kan ya? Kan kita nggak dibayar sama tuh rokok. Iya, tapi sebenarnya sih nggak apa-apa Bu, biar dia ngeliat, biar kita tuh disponsorin kan lumayan kalau misalkan kita lagi begini dia ngasih gue seslop 2 slop mah. Gitu. Terus itu jadi gue ngerokok pokoknya itu pokoknya dari gue lulus sekolah lah ya, oke. lulus sekolah. mulai Gua- ngerokok. Gara-garanya apa awalnya? Kepengen nyobain atau apa? Gue masih inget banget Bu, awal gue ngerokok ya. Ini gue nggak bohong ya. Jadi waktu itu kan gue kerja. Gue kerja karena kan gue memang di sekolah tuh di pariwisata ya. Gue di SMIP jadi sekolah pariwisata. Nah begitu gue kerja malamnya itu kita tuh ada kayak outing keluar. Oke. Jadi ke puncak biasa dong kalau misalkan lagi acara-acara begitu kan ada ya rame lah main-main ada apa party, segala segala kayak macam. gimana lah yang cebur-ceburan kolam renang. Gue Iya. masih inget banget tuh. Nah gue diceburin kolam renang. Lu bayangin dong di puncak malam Nah, ceburin kolam renang. Sedangkan saat itu kan gue bukan misalkan lu ngangetin kenapa lu nggak minum atau kenapa lu nggak gimana lah yang bisa ngangetin lu. Enggak, gue diajarin ngerokok. Udah ngerokok aja Ji. Pertama kali yang gue lihat gue dikasih disodorin rokok brand itu jebret, sampai detik ini gue tidak pernah berubah. Jadi lu bayangin rokok itu gue inget banget dari harganya zamannya 900 perak sampai sekarang udah mau 35.000. Gila. Oh, Nah, itu. tapi beneran anget lo ngerokok. Ingat gak? Tetap kedinginan deh kayaknya. Mungkin bukan lebih ke gue nyari anget kali ya, cuman mungkin yang gue nggak tahu aja lah. Mungkin waktu saat itu gue dikasih gue mau, tiba-tiba mungkin karena gue cocok, ya udah gue terusin gitu. Oh, gue kira Gitu. bener begitu lo kedinginan. Tapi lu ngerokok tuh berarti sama. gue berapa lebih dari 20 Lebih dong, 20 ya. tahun lebih. Nah, iyalah 20 25 tahun tahunan lah gue lebih. merokok itu ya. Tapi 26 orang tua gitu. gue, khususnya yang laki-laki nggak tahu, bokap gue nggak tahu. Sampai sekarang bokap sampai lu nggak sekarang. tahu Dia kalau tahu lu gue ngerokok. Dia Oh. tahu gue ngerokok, tapi gue nggak pernah berani ngerokok Ngerokok depan dia. depan bokap. Karena Nyokap? kalau nyokap gue cuek. Nyokap gue cuek dan nyokap juga nggak pernah ngelarang. Ibaratnya ya udah hidup lu, bacot lu, paru-paru lu gitu ya. Gue mah cuma bilangin ya lu udah gede, udah tau lah efeknya baik buruknya kan lu tahu gitu. Jadi kalau nyokap gue lebih cuek ya. Kalau bokap gue tahu gue ngerokok, tahu, tapi gue nggak pernah sanggup untuk ngerokok depan dia dengan cuek. Kalau ke saudara-saudara gue yang lain apa segala, gue ngerokok, gue bebas gitu. Nyokap tahu pertama kali kapan? Gue juga lupa ya pertama kali tahu mah.
mungkin. Tapi begitu tahu gimana? Nyokap begitu tahu lu ngerokok, apa yang dilakukan nyokap pertama kali sebagai orang tua? Karena kan kalau orang tua gue tuh agak sedikit ortodok ya, tapi kalau nyokap gue tuh lebih ke modern. Bukan modern, lebih ke cuek gitulah. Okay. Cuek gitu. Jadi ya udahlah, toh saudaranya pun uang-uangnya banyak yang ngerokok. Jadi dia udah gak aneh. Nah, kalau bokap mungkin agak lebih apa ya, mungkin lebih tertata kali ya, lebih tabu gitu loh. Kok perempuan merokok gitu. Nah, tapi gue dengar lu pernah cerita nyokap lu nyuruh lu ngerokok depan nyokap. Nah, iya dulu kan kalau misalkan awal-awal kan masih canggung dong ngerokok gitu depan orang tua gitu. Kalau misalkan depan yang lain mah gue bodo amat. Jadi kalau misalkan orang tua gue saking ibaratnya lu ngapain sih ibaratnya, buat apa sih ngerokok? Lu sayang-sayangin aja duit lu bakar-bakar gitulah ibaratnya gitu ya. Jadi gua mencoba untuk gua luwes-luwesin apa, maksudnya gua cuek-cuekin gua ngerokok, tapi tetap aja gua ada perasaan tetap canggung lah kalau depan orang tua awal-awalnya gitu. Sampai ibaratnya gua pernah ditantang sama nyokap gua, kalau lu ngerokok sok lu ngerokok depan gua, lu abisin depan gua. Dia bilang gitu, tuh rokok lu abisin depan gua. Gua masih inget nyokap gua ngomong kayak gitu. Cuman karena gua canggung, itu perasaan gua rokok tuh kayak nggak habis-habis, Bu. Kayak rokok gua tuh kayak panjangnya tuh kayak galah gitu loh. Kok nggak habis-habis gitu. Jadi gue pura-pura yang ya udahlah, gue luwes-luwesin yang bilang cuek aja gitu. Tapi kalau ke bokap gue nggak berani. Gue nggak berani kalau ke bokap. Nah, sekarang nih kan banyak banget netizen atau masyarakat Indonesia, bahkan ada cowok juga kayak laki gue tuh tidak suka cewek merokok. Padahal dia perokok gitu kan. Iya. Dia nggak suka. Dalam arti misalnya dia dari awal bilang kamu nggak boleh ngerokok ya. Gitu, karena kebetulan gue emang nggak ngerokok dan nggak suka kan, tapi dia kamu jangan ngerokok. Kenapa, kan lu ngerokok gitu kan, ya nggak enak aja dilihatnya perempuan ngerokok ya gitu kan. Loh kok gue nggak setuju. Alasannya apa tuh dia ngalah? Iya, karena dia bilang nggak enak aja ngeliat perempuan ngerokok tuh nggak enak, kata dia gitu kan. Lebih ketabu ya daripada dia mikirin ke yang lain ya. Gue tidak merokok bukan karena dia, tapi karena gue nggak setuju kalau misalnya perempuan itu tidak boleh merokok. Kalau laki boleh, kenapa perempuan nggak boleh? Kalau buat gue gitu. Tapi padahal kan sama-sama aja. Padahal sama aja. Nah sekarang kalau lu sendiri gimana nih? Apa? Laki lu tidak melarang berarti ya, karena secara sudah lama juga. Nah, tapi menurut lu, pendapat orang di luar sana kalau perempuan tuh tidak boleh merokok, nggak pantas perempuan merokok tuh gimana? Itu sih sah-sah aja ya. Apalagi kita di timur gitu ya. Jadi ngelihat cewek merokok tuh buat mereka tuh kayak masih tabu ya. Jadi nggak sesuai aja sama di sini gitu. Apalagi kan yang gua tangkap stigma perempuan merokok itu kan kayaknya lebih ke cenderung ke negatif, ke yang gimana gitu ya. Tapi kalau gua pribadi sendiri sih ibaratnya mungkin apa ya, pola pikir gua ya bukannya gua pengen egois gitu, yang gua ibaratnya gua nggak mau dinilai buruk ketika gue sedang merokok gitu. Tapi kalau misalkan lu tanya, Ji, motif lu ngerokok apa sih? Ya terus terang gue edik. Gue termasuk perokok. Termasuk perokok aktif banget. Gila. Lu tuh bisa yang berhenti ngerokok lagi, berhenti ngerokok lagi. Dan juga kan emang jenis rokok gue juga kan nggak kayak yang rokok kretek gitu kan ya. Jadi emang rokok filter lah yang lebih gampang. Habis. Dan sehari lu berapa? Gue bisa 2 bungkus. Sehari? Gila. Kalau jigo aja berarti lu buat ngerokok doang gocap ya? Iya. Sehari. Jadi sebulan 1,5 juta lu buat rokok doang. Jadi mungkin gua kalau misalkan beras menipis gua nggak deg-degan, tapi kalau rokok menipis gua rada deg-degan. Gua tahu, Bu, dampaknya buat gua tuh tahu jeleknya itu ya. Rokok tuh nggak mungkin rokok tuh nggak mungkin ada bagus-bagusnya lah, nggak ada gitu. Jadi semua tuh rokok tuh buat kesehatan jelek lah, buat ini jelek lah, buat kantong juga tapi bayar 1,5 juta. Tapi ibaratnya gimana ya? Udah diingatkan itu, atau emang gue sendiri sadar bahwa rokok itu nggak bagus. Cuma kok gue lebih stres gue nggak ngerokok daripada gue pernah nyobain, Bu, gue berhenti ngerokok. Mencoba berhenti merokok? Pernah gue nyobain. Jadi gue ngurangin lah, jangan berhenti. Gue berhenti. Karena bokap gue bilang, lu kalau misalkan lu ngurangin ngerokok, kalau mau berhenti merokok, jangan setengah-setengah. Emang balik lagi ke niat lu. Karena bokap gue juga dulu perokok berat, Bu. Bokap gue perokok berat, tapi dia udah berhenti. Mungkin sekitar 7 tahunan tuh dia udah berhenti. Makanya gue mungkin udah gue dari dulu dia ngerokok aja gue malu ngerokok depan dia, apalagi sekarang dia nggak ngerokok, makanya gue nggak bisa gitu. Tapi mertua gue juga kan dulu perokok tuh kretek berat. Akhirnya dia berhenti ngerokok gara-gara apa tau? Sakit paru-parunya. Jadi begitu ini paru-parunya sakit, jantungnya sakit,
langsung dia nggak bisa napas, langsung dia buang-buangin tuh rokok itu sampai sekarang. Nah kayaknya memang kudu harus nggak tahu ya cara lu ngeberhentiin itu ya, kalau bisa amit-amit jangan sampai begitu sih dulu, iya. Pengennya gue mah kan niatnya mengurangi dulu lah ya, paling tidak. Tapi udah berapa kali Bu gue begitu. Gue juga tahu ya nih, gue satu rokok berat. Rokok gue juga termasuk rokok yang di atas rata-rata lah ya, mahal. Bukan mahal, maksudnya gini, rokok di atas rata-rata harga rokok lainnya gitu ya. Gue juga mikir anjir budget gitu kan. Itu kalau misalkan sehari itu kan gue bisa dapat beras berapa kilo ibaratnya kan, cuman buat rokok doang, gue ganti rokok gitu. Tapi udah nyoba ke permen? Permen pun gue edik Bu. Makanya gue di mana-mana tuh gue ada permen. Tadi aja kan gue minta ke lu ada permen nggak? Gitu kan karena gue karena ngerokok mulu kali ya, jadi mulut tuh kayak pahit apa gimana gitu. Kayak gitu sih. Berarti sekarang ya lebih baik itu tadi ya, balik lagi kita nggak ngelarang. Buat aku perempuan ngerokok is okay sekarang karena sudah menjadi sesuatu yang. Tapi kalau gue saran gue ya, gue tuh kan ibaratnya perokok udah lama. Iya. Terus gue tahu efeknya, dampaknya. Kata gue kalau yang belum ngerokok jangan deh, jangan nyoba gitu, jangan nyoba. Apalagi narkoba ya Bu, ibaratnya rokok aja lu susah buat dia. Kata gue sih kalau misalkan lu jangan pengen coba-coba ngerokok, kan jangan. Rokok bilangnya stres ngerokok gitu kan, kayak laki dulu. Nah itu gue bisa mikir ngerokok. Gue udah kedoktrin itu Bu, gue udah kedoktrin itu. Oke. Udah kedoktrin itu. Jadi tapi begitu lu ngerokok, tapi lu nyata kan dalam arti kalau lu punya masalah, lu ngerokok pun masalah lu nggak hilang kan? Nggak hilang, tapi setidaknya menenangkan gue. Itu versi gue. Jadi ibaratnya gue stres, gue nggak bisa ngerokok, gue tambah stres. Tapi begitu gue stres, gue ngerokok, jadi kayak kesalurinnya tuh ke ya gue ngerokok itu gitu loh. Emang nggak akan hilang masalah mah. Lu kata ada masalah, lu ngerokok terus hilang, ya nggak mungkin lah, nggak begitu. Cuman buat gue pribadi, begitu gue ngerokok, ibaratnya gue agak tadinya kenceng, mungkin urat gue agak kendor dikit dengan gue mengisap rokok gitu. Kayak gitu, tapi itu jelek sih kata gue mah. Merokok dalam segi apapun itu jelek, nggak bagus. Makanya gue saranin kalau yang mau nyoba-nyoba mendingan jangan. Gitu. Jangan ya. Tapi kalau misalkan gue bilang jangan merokok, jangan larang. Lah gue sendiri perokok berat juga, gitu kan. Iya, kayak gue ke anak gue aja nih ya, anak gue 2 udah gede-gede. Gue tidak bisa melarang mereka untuk tidak merokok. Karena apaan? Gue tidak memberi contoh yang baik untuk anak gue soal merokok. Lah gue aja sendiri ngerokok, kok gue ngelarang anak gue? Tapi untungnya anak gue tidak gitu. Ya. Anak-anak sekarang banyak nggak sih? Anak gue juga teman-temannya pada enggak, karena mereka justru malah apaan sih, itu kan nggak penting, itu kan mengganggu, lebih ke yang gitu. Gue sih bilang gini, mama mah nggak ngelarang kalian mau ngerokok atau enggak, karena mama tidak memberi contoh yang baik soal ngerokok. Tapi nggak ngerokok tuh keren, gue bilang kayak gitu. Iya, nggak ngerokok tuh keren. Gitu. Gue aja pengen berhenti mati-matian gitu ya, lu ngapain nyoba, ibaratnya gitu. Iya, betul. Itu aja sih. Jadi sebenarnya bisa dialihfungsikan, kalau misalnya stres bisa dialihfungsikan ke yang lain. Apa mungkin tuh? Olahraga, kalau enggak makan tapi jadi gemuk. Ini kalau makan Bongki kan kalau stres dia kan cuma satu tadi bisik sama gue. Apa? Onani. Iya Bongki. Tuh. Kayak gitu. Dia kalau stres padahal sering banget loh stresnya. Ya berarti dia sering onani. Katanya saking keseringan yang keluar tuh asap Bu. Iya, asap deh. Keluar asap. Iya, udah nggak keluar apa-apa. Udah nggak keluar apa-apa lagi karena keseringan dia. Aduh, gila. Oke, apa? Dari mana? Itu dari Dari mana? onani. Jadi dia taruh di muka dia sendiri. Pasti gitu ya lu. Oh. Paginya semut mulu. Sama kecoa ya. Kecoain. Oke guys, itu tadi ya. Yang penting satu, kita tidak melarang kalau memang merokok itu pilihan. Ada yang gaya hidup, ada yang kalau memang buat gaya hidup mungkin sekarang ini tidak merokok gaya hidup yang keren. Olahraga merupakan gaya hidup yang sehat saat ini. Jadi kalau buat gua mah kalau misalkan ngerokok buat gaya hidup mah telat kali Bu. Ibaratnya mah ya gua udah queer begitu. Dulu ya gua ngerasain begitu kayaknya. Gaya hidup gua keren kayaknya banget. Ibaratnya dengan ibaratnya rokok bukan sembarangan lah, ibaratnya rokok inilah rokok rada, bukan gua menganggap rokok yang lain tidak prestis gitu ya. Ibaratnya dengan gua duduk nongkrong di mana dikeluarin gitu gua keluarin, gua ngerokok tuh berasa tuh kayaknya keren banget gitu. Tapi udah kesini jadi bukan masalah apa ya, bukan masalah lifestyle, bukan malah kebutuhan. Jadi rokok itu udah kayak handphone gue.
Jadi udah kayak suatu kebutuhan yang harus. Lu kemana-mana gitu. aja, rokok gua mana ya, rokok gua mana ya, jadi kayak gitu. Jadi ya. ibaratnya rokok tinggal 3 biji aja kan udah gue langsung beli gitu kan. Udah langsung gua harus ada, nggak mungkin jangan sampai habis gitu di gua. Oke. Kayak begitu. Ya itu tadi, makanya kalau bisa, kalau memang kalian belum, jangan dimulai. Kata gue mah jangan lah. Jangan rugi. dimulai. Rugi. Tapi kalau yang Gua baru aja. belajar, kalau yang baru belajar mungkin ada baiknya untuk Bokap gue mengurangi dan aja stop. nih ya, setiap gue ketemu sama bokap gue, kan gue kan misah kan, bokap gue di rumahnya, gue di mana. Jadi setiap gue misalkan berkunjung ke rumah bokap gue, yang bokap gue tanya itu cuma gue, Apa? ke gue selalu dan selalu, sholat kapan berhenti ngerokok. Itu doang bokap gue. Udah sholat belum? Iya, maksudnya ya sholat, Sama, pokoknya ingetin sholat. sama Terus yang kedua, kapan kapan mau berhenti berhenti merokok. Dia nggak ngelarang gua, udah sampai capek buat ngelarang gua, cuma ibaratnya, nak berhentilah, sayang paru-paru kamu, ntar pokoknya buat kesehatan lah ibaratnya. Iya pak, gitu doang. Tapi tetap aja, begitu dia ngomong, gua cari jalan. Jadi kalau di rumah tuh, kalau di rumah bokap tuh gua nyumpet kemana gitu, gua nyumpet Ke gitu. dapur, ngumpet ngerokok. Iya, ke dapur, ke belakang rumah. Ada suatu waktu gue pernah ketahuan. Bokap gue pernah tahu gue ngerokok, cuman gue enggak apa sih, gue Kayak enak begitu. Hah? Enggak sanggup. Langsung matiin. Kadang dulu gue pernah ketahuan sama dia tuh ngerokok gue tuh. Taunya kata dia gue, ada bapak. Masuk. Gue pikir dari sana masuk, tahun dari sini. Kamu ngapain? Enggak. Kamu ngerokok? Enggak pak. Itu kenapa ngebul? Jadi dari pantat keluar. Gue sebutin Asap, begini. iya. Iya, nah gitu. Jadi Itu apa ngebul? makanya gue kadang-kadang kalau misalkan gue ke rumah bokap gue, kan ada rumah adik gue juga kan deket ke situ juga. Jadi kalau gue mau ngerokok ke rumah adik gue gitu. Padahal sebenarnya bokap gue tahu banget gue ngerokok, tahu banget. Dan dia tahu gue perokok kuat, tahu ngerokok gue kuat. Karena sering hilang Oh. loh. Gampang. Sering hilang tuh sering gitu. hilang. Oke, thank you semuanya. Jangan terima kasih yang udah nemenin kita ngobrol nih hari ini masalah rokok. Itu tadi ya, kalau bisa dikurangi, hidup sehat itu keren banget. Dan jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen. Dan ingat nanti kalau udah 60 Yen mau undang 2 orang untuk ngobrol bareng kita berdua di sini ya kan. Jadi jangan lupa kalau ada iklan juga jangan di skip. Oke, terima kasih semuanya. I love you all. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Pokoknya kalian pantengin YouTube ya, bakal lebih banyak yang seru-seru demi kalian. Terima kasih semuanya, love you.